Halo semuanya, kembali lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Yang akan kita bahas adalah macam-macam penyakitnya, lalu penyebabnya, juga gejala yang ditimbulkan. Baik, jika kalian sudah siap untuk belajar, mari perhatikan dengan baik. Sebelum Bapak mulai penjelasannya, Bapak mau beritahu dulu kalau materi hari ini ada di LKS halaman 50 ataupun di buku paket halaman 99. Yang di buku paket lebih lengkap ya. Jadi kalian bisa buka bukunya, lalu siapkan alat tulisnya, boleh sambil menggarisbawahi atau sambil mencatat apa yang Bapak jelaskan nanti ya. Baik, yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah penyakit faringitis. Nah, penyakit faringitis adalah radang pada bagian faring. Kalian masih ingat ya bagian faring itu yang mana? Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Namun bisa juga disebabkan karena terlalu banyak merokok atau menghirup asap rokok ya. Nah, penderita penyakit ini biasanya merasakan sakit saat menelan makanan. Penyakit berikutnya adalah asma. Asma adalah penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru. Mungkin kalau kalian pernah melihat ya penderita penyakit asma, kalau sudah kambuh, itu mereka jadi sulit bernafas, sesak nafas gitu ya. Jadi butuh bantuan obat atau alat yang disebut inhaler ya. Ini tambahan wawasan aja untuk kalian ya. Nah, asma ini merupakan penyakit turunan. Jadi biasanya diturunkan oleh orang tua atau pendahulu-pendahulunya ya. Pemicunya adalah cuaca dingin, debu, bulu atau rambut, bisa hewan atau manusia, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah influenza atau biasa kita kenal dengan sebutan flu. Ini penyakit yang paling sering menyerang manusia ya. Influenza adalah infeksi akut saluran pernapasan. Penyebabnya adalah virus yang bernama influenza. Nah, gejala yang dialami oleh penderita penyakit ini biasanya pilek, tenggorokan sakit, atau bahkan sampai demam ya, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian juga paham ya, kalau sakit flu itu merasanya bagaimana. Selanjutnya, penyakit emfisema. Ya, penyakit ini merupakan penyakit yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Nah, penyebabnya ini bisa jadi asap rokok, baik yang merokok ataupun baik yang aktif, perokok aktif maupun perokok pasif ya. Bisa juga polusi udara atau kelainan genetik. Kalau kelainan genetik berarti penyakit turunan ya. Penyakit yang selanjutnya bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah penyakit radang pada bronkus. Bronkus sudah dijelaskan ya kemarin ya. Itu merupakan cabang dari tenggorokan. Penyebabnya adalah infeksi virus. Namun lebih rentan menyerang seorang perokok ya. Jadi sebaiknya kalian tidak merokok ya, atau jauhi orang-orang yang merokok. Lalu gejalanya itu bisa batuk kronis, jadi batuknya itu parah ya, nyeri dadanya dan lain-lain. Penyakit yang selanjutnya adalah asbestosis. Nah, ini penyakit saluran pernapasan yang terjadi karena menghirup serat-serat asbes. Kalau kalian nggak tahu asbes itu yang mana, boleh kalian tanya ke orang tua kalian ya, atau boleh cari gambarnya di Google. Asbes itu kayak gimana sih? Nah, ini biasanya asbes itu atau terdiri dari serat-serat yang mudah terbang ya. Nah, kalau terhirup itu maka akan menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut asbestosis. Penyakit selanjutnya sinusitis. Sinusitis adalah radang pada bagian sinus
paranasalis. Nama bagiannya sinus paranasalis ya. Itu terletak di bagian atas rongga hidung. Di bagian atas rongga hidung. Disebabkan oleh infeksi jamur atau bisa juga virus, bisa juga stres dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Dan sama seperti penyakit sebelumnya, sinusitis juga lebih rentan diderita atau lebih rentan menyerang seorang perokok. Nah, gejala yang dirasakan itu sakit kepala ya, lalu hidungnya tersumbat, juga mengalami rasa sakit di daerah dahi, pipi, dan di antara mata. Jadi bagian mukanya kerasa nyeri ya, kerasa sakit. Lalu yang selanjutnya penyakit tuberkulosis atau biasa disingkat TBC. Nah, uniknya penyakit ini bukan hanya bisa menyerang organ pernapasan, tetapi juga bisa menyerang organ lain di luar organ pernapasan ya. Nah, TBC adalah infeksi paru-paru sehingga pada bagian alveolus, bagian yang bertugas menukar oksigen ya, terdapat bintil-bintil. Jadi alveolusnya memiliki bintil-bintil ya kalau terkena penyakit ini. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis ya, agak susah. Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu nama bakterinya ya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, penyakit ini bisa menyerang hampir semua bagian tubuh. Bukan cuma paru-paru saja. Namun memang paling sering itu di bagian paru-paru. Gejalanya itu penderitanya biasanya merasakan atau mengalami batuk kronis ya, bahkan sampai mengeluarkan darah. Itu kalau sudah parah sekali ya. Lalu berkeringat di malam hari. Juga berat badannya menurun, makin lama makin kurus. Selain itu juga nyeri dada dan lain-lain. Kalau kalian merasakan gejala-gejala ini, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter ya. Penyakit ini juga menular, jadi hati-hati. Lalu yang selanjutnya penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia itu merupakan radang paru-paru, yang dimana alveolusnya ini terkena radang ya, dan terisi oleh cairan. Jadi alveolusnya ini terisi oleh cairan ya. Penyebabnya itu merupakan infeksi bakteri, virus, jamur juga bisa, dan lain-lain. Namun lebih rentan menyerang seorang peminum alkohol ya. Jadi peminum alkohol lebih rentan terkena penyakit ini dibanding orang yang tidak meminum alkohol. Selanjutnya penyakit difteri. Kalau di buku paket ditulisnya dipteria. Difteri pakai F. Difteri merupakan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Pernapasan bagian atas itu hidung, tenggorokan ya, atau faring, juga laring. Tapi biasanya di bagian hidung dan tenggorokan. Umumnya penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Corynebacterium diphtheria. Itu nama bakterinya. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan selaput jantung itu rusak bahkan ya. Demam, nyeri tenggorokan, sulit bernapas, bahkan sampai meninggal. Jadi penyakit ini merupakan salah satu penyakit pernapasan yang berbahaya ya. Lalu penyakit yang selanjutnya adalah penyakit rinitis. Penyakit rinitis adalah radang pada rongga hidung, sehingga hidungnya bengkak dan banyak mengeluarkan cairan. Penyebabnya itu alergi, disebabkan oleh alergi, atau bisa jadi faktor-faktor lain ya. Nah, gejalanya diantaranya ada bersin-bersin, hidung gatal, juga berair. Lalu yang terakhir yang akan Bapak jelaskan adalah infeksi saluran pernapasan atas
atau biasa disingkat ISPA. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan atas, sesuai namanya ya. Saluran pernapasan bagian atas itu hidung, laring, tenggorokan. Itu yang biasanya diserang oleh penyakit ini. Lalu penyebabnya adalah infeksi bakteri. Nah, orang yang menderita penyakit ini mengalami batuk, lalu suara serak, juga hidung berlendir, bahkan sampai demam. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya dibaca lagi ya, supaya lebih paham dan lebih mudah ingat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.